Selamat datang semua, kembali lagi bersama saya Yunia Sindiamelia sebagai moderator pada Publik, podcast masalah publik. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh dua narasumber yang ganteng-ganteng ini nih. Halo. Sebelumnya, Halo, boleh perkenalkan diri dahulu nih Kak. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Fadila Yusuf Muharram dari jurusan Administrasi Publik Fisip Untirta angkatan 2023 dan juga ada teman saya nih. Oke, terima kasih kepada Kak Yuni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferhan Atayil dari kelas 3B jurusan Administrasi Publik Untirta angkatan 23. Nah, sebelum mulai, aku ada tagline nih. Kalau aku bilang publik, kalian jawabnya podcast masalah publik. Oke? Kalau publik, podcast masalah publik. Oke, Iya. baik. Oke, 1, 2, 3. Publik. Podcast masalah publik. Wih, boleh. Terima kasih, Kak. Oke, sebelum kita mulai, selanjutnya, pada hari ini kita akan ngebahas tentang peran wanita dalam pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 ya, Kak ya. Nah, tema podcast kali ini tuh emang udah bagus banget sih. Ngomong-ngomong, kenapa sih kalian tuh ngambil tema peran wanita dalam SDGs ini, dan kalau boleh tahu sebenarnya apa sih SDGs itu sendiri, Kak? Nah, oke, aku bakal jawab terkait tema kali ini ya. Jadi, teman-teman semua kan pasti udah sering lihat ya di mana peran wanita itu sangat sedikit sekali, terutama di calon parlemen atau pemerintahan, di mana perempuan itu sendiri mendapatkan kuota hanya sebanyak 30%. Tetapi pada tahun pemilu 2024 kemarin hanya tercatat sebanyak 22 yang mengikuti partisipasi tersebut. Nah, terus juga definisi dari SDGs itu sendiri merupakan Development Sustainable Goals, atau dalam bahasa Indonesia sendiri merupakan pembangunan berkelanjutan. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan agenda dunia untuk kemaslahatan manusia yang direncanakan oleh PBB di bulan Agustus tahun 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Oke, baik. Mungkin aku juga mau nambahin ya. Tadi kan udah dijelasin itu terkait kenapa sih ngambil peran partisipasi perempuan dan juga apa definisi dari SDGs. Nah, selanjutnya aku mau nambahin tujuan-tujuan yang ada pada SDGs ini, karena SDGs ini sebenarnya punya goals. Nah, yang menyepakati tujuan-tujuan SDGs ini ada 193 negara dengan 17 tujuan. Tujuannya itu apa aja sih? Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, infrastruktur, inovasi dan juga industri. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan sosial. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem laut. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan dan juga kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan memperkuat serta sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi itu tuh teman-teman pengertian SDGs itu sendiri, dan yang poin yang akan kita bahas sendiri itu pada 17 tujuan SDGs ini sendiri itu ada di poin kelima ya, Kak ya, kesetaraan gender. Nah, tadi kan aku dengar dari Kak Aam mengatakan kalau ada 193 negara telah menyepakati 17 tujuan SDGs ini. Nah, negara Indonesia ini termasuk nggak sih, Kak, dalam 193 negara ini? Dan kalau negara Indonesia termasuk, apa sih peran Indonesia dalam menyepakati 17 tujuan SDGs ini? Oke, peran Indonesia. Mungkin
yang saya ketahui, peran Indonesia dalam SDGs ini turut berperan dalam 193 negara yang menyepakati 17 tujuan SDGs. Nah, untuk perannya sendiri, negara Indonesia ini berperan dalam komitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia juga akan mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan subnasional. Selanjutnya, negara Indonesia juga telah menerbitkan beberapa SDG bond untuk mendukung pembiayaan SDGs. Seperti SDG bond pertama sebesar 500 juta euro pada tahun 2021 dan juga SDG bond retail pertama pada tahun 2024. Mungkin Kak Ferian mau lanjutin? Nah, benar banget seperti yang udah disampaikan oleh Kak Muharram ya. Jadi negara Indonesia itu sendiri juga berperan dalam mematuhi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini sendiri. Nah, diantaranya itu pengembangan kebijakan nasional, terus juga implementasi program dan juga proyek, terus juga kolaborasi internasional, serta pemantauan dan juga evaluasi. Oke, mungkin untuk pembahasan SDGs ini tuh yang tadi udah dibilang juga itu buat mulai SDGs ini sendiri aja tuh udah dengan memodalkan 500 juta euro ya Kak ya. Betul. Untuk menjalankan itu tuh emang udah lumayan, anggarannya udah cukup besar ya Kak ya. Nah, mungkin untuk pembahasan SDGs ini tuh udah dapat kita pahami, dan tadi kita juga udah ngebahas tentang definisi SDGs, terus 17 tujuan SDGs dan juga peran negara Indonesia dalam SDGs ini. Oke, langsung aja kita mau ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peran partisipasi wanita terhadap pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 ini, yang menjadi tema podcast kita pada hari ini. Gimana sih Kak terkait peran partisipasi wanita terhadap SDGs ini yang ada di Indonesia? Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang definisi, ngebahas tentang tujuan, ngebahas tentang negara apa saja yang menyepakati tujuan SDG ini. Mungkin kita ngebahas tentang temanya lagi ya, karena fokus kita kali ini itu adalah partisipasi perempuan terhadap SDGs ini. Nah, sebelum masuk ke dalam peran perempuannya bagaimana, mungkin alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui manfaat SDGs bagi perempuan itu sendiri. Nah, manfaatnya itu SDGs bisa sebagai alat tagih kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta memperkuat pengaruh utama gender dalam pembangunan, yang dimana perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam agenda 2030 pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin segitu ya Kak, kurang lebihnya yang saya ketahui. Oke, kan seperti yang Kak Am bilang tadi, kalau wanita itu punya peranan sentral dalam SDGs ini. Kalau boleh tahu, emang dengan cara apa sih kelompok perempuan ini itu dapat berpartisipasi dalam SDGs ini? Oke, mungkin buat pertanyaan itu bisa langsung dijawab sama Kak Ferian. Oke, silakan. Oke, Kak Yuni izin menjawab ya. Jadi untuk kelompok perempuan itu sendiri atau organisasi perempuan itu dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan juga indikator dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, terus juga rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah desa terhadap target dan indikator dalam tujuan pembangunan itu sendiri. Nah, kelompok-kelompok dan juga organisasi perempuan itu dapat menggunakan target dan juga indikator agenda pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget. Wah, ternyata emang partisipasi dalam SDG wanita dalam SDGs ini tuh cukup berpengaruh ya Kak ya. Tetapi dalam peran perempuan ini tuh pasti bakal ada tantangannya nggak sih Kak? Iya, Contohnya tuh apa sih, tantangan apa aja yang dihadapi perempuan dalam partisipasi pembangunan berkelanjutan ini? Kira-kira gimana tuh Kak? Oke, ini saya kasih ke kamu Muharram aja untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik, terima kasih Kak Ferian dan juga Kak Imi sini sebagai moderator. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi pada SDGs kali ini, terutama peran partisipasi wanitanya. Yang pertama itu pada sumber daya ekonomi, yang kedua diskriminasi struktural,
yang ketiga beban kerja domestik yang tidak dibayar, dan yang terakhir keterwakilan rendah dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tantangannya ini para wanita karena mungkin orang-orang tuh masih punya stigma kalau laki-laki itu lebih di atas daripada perempuan, jadi keterwakilan wanita dalam pengambilan keputusan itu cukup rendah. Alhasil itu menjadi tantangan bagi para wanita untuk berpartisipasi dalam SDGs yang akan diimplementasikan untuk program berkelanjutan hingga tahun 2030 ini. Wah, ternyata emang tantangannya itu emang lumayan banyak juga ya Kak ya. Terkhusus emang lebih sering tuh suara-suara wanita itu jarang didengarkan terkhusus ya. Oke, terus apa sih Kak kira-kira strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan ini dalam pembangunan SDGs ini? Oke, mungkin Kak Ferian mau jawab ya terkait pertanyaan ini. Oke, mungkin ada 4 solusi kali ya. Seperti yang pertama itu pendidikan inklusif, yang mana kita akan memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan, terutama bagi perempuan yang di daerah tertinggal itu sendiri. Yang kedua itu mungkin ada kebijakan afirmatif, yang mana kebijakan khusus untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai sektor. Sebagai contohnya itu di pemerintahan atau calon legislatif itu kan perempuan hanya mendapatkan kuota sebanyak 30%. Nah, sebaiknya itu pemerintah membuat kebijakan baru yang dimana kuota tersebut itu ditingkatkan lagi di atas angka 30%. Terus juga akses ke sumber daya juga teknologi, ini mana pemerintah itu harus bisa memastikan perempuan itu memiliki akses terhadap teknologi dan juga sumber daya untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti pelatihan digital untuk wanita di sektor UMKM itu sendiri. Dan yang terakhir itu mungkin menghapuskan norma sosial diskriminatif ya. Seperti yang kita tahu bahwa stigma laki-laki kepada perempuan itu, dimana tradisinya itu perempuan itu harus di rumah saja ya, terus juga gak boleh keluar. Terus ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya balik ke dapur. Nah, kita harus bisa menghilangkan stigma itu terhadap perempuan. Emang udah banyak banget ya strategi yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi tantangan partisipasi wanita dalam SDGs ini sendiri. Contoh itu tadi menghilangkan diskriminasi terhadap wanita sendiri itu dalam pembangunan SDGs itu. Oke, mungkin sebelum ditutup, karena itu pertanyaan terakhir kan Kak. Sekarang aku yang mau nanya, karena kakak ini sebagai perempuan di Indonesia, apakah kakak akan langsung terjun berpartisipasi dalam SDGs ini jika ada kesempatan yang ditawarkan untuk kakak, atau kakak punya pendapat lain nih terkait pelaksanaan bagi partisipan perempuan ini? kalau untuk aku sendiri sih, yang pastinya aku sebagai mahasiswa juga, aku juga pengen mendukung yang namanya kesetaraan gender ini yang ada di 17 tujuan SDGs ini sendiri, dimana dengan aku ngedukung salah satu tujuan itu, semoga dengan adanya aku juga berpartisipasi, tujuan SDGs itu dapat tercapai kan. Nah, dimana tuh sebenarnya benar banget tadi yang udah Kak Fer yang bilang juga, kalau peran SDGs di Indonesia itu hanya baru 30% dari kuota sepenuhnya. Nah, diharapkan emang aku juga setuju banget kalau misalkan kuota itu bisa disetarakan atau emang bisa jadi 50%. Nah, untuk aku sendiri yang pastinya aku emang pasti bakal ikut berpartisipasi, karena yaitu kembali lagi aku ingin ikut terus untuk mendukung SDGs ini tetap terus emang berjalan dengan baik gitu loh Kak. Oke, mungkin jawabannya sangat bagus sekali, karena siap berpartisipasi dalam pembangunan SDGs hingga tahun 2030 ini. Keren Kak Cindy. Betul banget. Oke, nggak kerasa ya kita udah sampai di akhir penghujung podcast kita hari ini. Tema podcast yang kita bahas kali ini tuh emang seru banget ya. Emang jarang banget aku dengar laki-laki tuh ngebahas tentang tema partisipasi wanita, terkhusus dalam partisipasi di wanita dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk podcast kali ini aku cukupkan saja. Kita juga udah ngebahas panjang lebar dari A sampai Z ya, isinya tuh daging banget ya Kak ya. Nah, seru banget deh kalau podcast ini udah jadi. Pokoknya teman-teman harus saksikan kalau emang podcast ini udah saya upload di YouTube ya. Oke, jangan lupa juga komen-komen yang emang ngerasa relate sama
tema podcast kali ini ya, terkhusus kalian yang para wanita-wanita, para perempuan yang ada di Indonesia ini, para jangan lupa pejuang-pejuang. terus berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan ini. Oke, aku selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, dan juga terima kasih kepada Kak Ferian dan Kak Aang yang sudah mau menyampaikan pendapat serta bertukar pikiran terkait peran partisipasi wanita ini di SDGs ini sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you See you guys. See you guys. Jangan lupa ditonton ya, like and subscribe. Yoi. Anjir.